42 GTS Polinema. Baik, selamat berjumpa kembali dalam podcast GTS Polinema, Politeknik Negeri Malang. Saudaraku, pada akhir-akhir ini tentu mengalami mungkin bisa dibilang degradasi atau mengalami beban atau mengalami apa saja yang berakibat kepada beban belajar. Beban belajar ini ada dari dalam, ada dari luar. Nah, oleh karena itu sangat perlu kiranya Politeknik ya, khususnya kita awali dari JTS, jurusan Teknik Sipil ini, bagaimana sistem pendampingan ya, konsultasi. Kadang pula kita sudah memakan manis-manis, tapi kita bisa membedakan bahwa ini manisnya gula, manisnya buah, atau manisnya madu. Oleh karena itu, anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi, khususnya JTS dan umumnya seluruh yang bisa menangkap dari informasi kami, pada saat-saat ini kita mencoba untuk ada pendampingan agar nanti mahasiswa tidak berhenti di jalan atau berhenti di akhir ketika tugas akhir, ya, laporan akhir baik skripsi maupun TA, ya. Oleh karena itu pada saat ini kita ya bisa dibilang kerjasama, bisa dibilang juga penjajakan, dan bisa bilang juga mengungkapkan ya apa sih sebenarnya ya. Jangan sampai ikan dalam akuarium tanya saya kepingin hidup di air. Kita sudah lama memahami atau belajar, tetapi belum pas untuk kemana dan untuk apa pelajaran itu. Oleh karena itu kita sapa tamu yang cukup ganteng dan cantik. Bersyukurlah orang tua yang melahirkan Anda ya. Masih muda tetapi telah memahami bagaimana tentang perjalanan psikologi dari seorang Mas Bagus. Ya. Asli dari mana Mas Bagus? Saya asli dari Malang. Oh, dari Malang juga ya. Di Malang. Dulu alumni Alumni dari UB. Oh, dari UB. Ya, Psikologi juga. UB. Oh, Ya. psikologi. Ya. Sudah lama ya berkecimpung di banyak 7 sampai 10 tahun Pak. 7 sudah banyak yang artinya dijajak ya, diuji coba. Baru turun lapangan lah gitu ya. Sudah. Kalau dari saya sendiri sudah mulai dari bidang pendidikan, Pendidikan. dari kampus-kampus, kemudian juga di perusahaan juga Pak. Jadi mulai di perusahaan, kemudian di pendidikan di luar kampus juga, misalnya di SMA, SD itu juga kami sudah menangani. Perusahaan juga sudah ditambah. Sudah, perusahaan. ADR juga sudah. Sudah. Mas Bagus tentunya tidak sendiri, sahabat-sahabat, ini didampingi oleh ya anak saya yang jelita. Kinan Dini, Iya, baik kabarnya? Jago, coba kajar. Alhamdulillah. Iya baik ya. Kalau Iya. Dini juga berkecimpung di bidang psikologi. Iya, Sudah banyak ditangani. saya lebih fokusnya ke perkembangan gitu Pak, perkembangan manusia, mulai dari anak-anak sampai remaja, dewasa sampai lansia pun gitu. Iya. Jadi, Terus? jadi saya karena ambil peminatannya itu psikologi perkembangan. Perkembangan ya. Jadi dari bayi, dari lahir sampai lansia gitu. Tidak sampai sekaratil maut ya. Nah, mungkin masuk itu Iya. juga. Untuk Iya. talqinnya enggak sampai. Ya Pak, jadi kan kalau misalnya manusia itu kan selalu dinamis ya Pak ya. Jadi setiap tahap perkembangannya itu dia akan menemui berbagai masalah gitu. Jadi saya lebih fokusnya tuh ke situ, ke bagaimana seorang itu bisa melewati masalah-masalah iya. sesuai dengan fase perkembangannya. Betul. Tapi itu memang sudah dikapling-kapling ya di kota-kota ya. Iya. Jadi tidak ada yang umur lebih banyak, lebih tua, tetapi mental masih terbelakang. Ada yang seperti ini? Ada juga ya. Iya, justru itu yang menjadi masalah kan ketika dia sebenarnya sudah masuk dewasa awal gitu ya. Iya, Kalau iya. misalnya mahasiswa ini kan sudah masuk dewasa awal, tetapi pemikirannya dia masih belum bisa untuk rasional gitu. Oh, gitu. Dia masih kebawa sama seneng-senengnya waktu SMA kemana-mana gerumbul-gerumbul. Nah, ketika dia sudah mahasiswa kemudian
dia harus survive sendiri, dan mungkin di situ muncul permasalahan. Kalau dibalik deh nih, kalau sudah kakek-kakek ya, kemudian pikirannya masih remaja gimana? Iya bisa juga. Oh bisa juga ya, iya, seperti yang Dicak ngomong ya. Kembali Mas Bagus ini, Mas Bagus ya. Tentu misi kita ini sangat luar biasa ya, karena dengan kondisi zaman, katakanlah zaman itu aja ya, yang seperti ini akhirnya kan banyak multi pikir yang sangat luar biasa. Nah, ini terfokus pada teknik sipil, artinya sekolah vokasi. Banyak yang kita rasakan bahwa kadang-kadang anak-anak itu memilih jurusan itu hanya karena teman, karena orang tua senang jurusan itu katanya. Nah setelah nanti lulus revisinya sampai 2 tahun. Karena di sini kalau di 3 itu masa studinya sampai 5 tahun, kalau di 4 itu sampai 7 tahun ya. Jadi kadang-kadang memanfaatkan itu gitu. Jadi dia lebih apa yang dikatakan Denny tadi, lebih enjoy. Jadi belum tersentuh bahwa aku dewasa dan aku dituntut. Nah, ini keluhan atau pandangan atau yang kita temukan di dalam kampus. Kemudian ada pula yang macam-macam lah. Nah, kira-kira saya ingin tahu nih, biar diketahui oleh para mahasiswa kami bahwa peran dari Tulip Psikologi ini bisa membantu kondisi seperti itu. Kira-kira dandan itu lewat apa Mas Bagus ya? Iya. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang problemnya di bagian untuk teknik, khususnya di teknik itu memang biasanya kurang adanya program-program yang sifatnya psikologi, karena kan fokusnya hanya di teknik ya, untuk teknik. Nah, karena dari itu kami dari Tulip Psikologi di sini ingin memulai dari yang namanya talent mapping dulu Pak. Apa itu talent mapping? Jadi fungsinya adalah kita harus mengetahui dari masing-masing mahasiswa itu kira-kira talentanya di mana atau bakatnya di mana. Nah dari sana ketika kita sudah tahu, akan lebih mudah jika kita bisa mengarahkannya dari awal Pak, yang sesuai dengan minatnya, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi dia memang harus kita bimbing, artinya begini. Mungkin dia pintar, gitu. Ya. Tapi belum paham dan sebagainya. Lain dia pintar dengan paham. Itu memang insya Allah sangat mendukung ya. Jadi sangat mendukung. Kami pun juga berharap anak-anak didik ini betul-betul dia menginjak atau masuk ruang itu memang sudah ada minat. Jadi jangan sampai nanti terlambat dalam menyelesaikan studinya hanya karena ini demi orang tua dan sebagainya. Memang ada Mas Bagus kejadian seperti itu ya. Jadi memang dia minatnya itu di dagang. Setelah dinyatakan lulus dia tidak merevisi, atau kemarin direvisi tapi tidak mengambil ijazah karena dia langsung bisnis. Begitu dia bisnis kena 2 tahun COVID, dia baru sadar. Setelah 2 tahun baru ke kampus sadar bahwa aku punya hutang kepada orang tua. Tapi saat itu memang kita membisikkan bahwa begitu peran orang tuanya, ridho Allah ridho walidain itu, kemudian bukan orang tua yang otoriter, tetapi kita yang belum mampu memahami kehendak orang tua. Ya mungkin karena jenjang orang tua kan rata-rata anak-anak ini lahir 25 tahun setelah orang tua ya. Jadi jenjang ini. Nah, Mbak Dini, saya mungkin lebih ke fokus yang halus ya, ketika anak-anak punya pola seperti itu, apakah ini ada pengaruh ketika masih bayi ya? Atau sejak balita? Oke, jauh banget ya Pak. Jauh. Ini saya pernah menemukan anak tunggal, terus kemudian anak 2 perempuan semuanya itu akan lahir temperamen beda gitu. Beda. Oke, kalau ngomongin temperamen ya Pak, anak saya kan juga kembar. Nah, sudah punya. Saya lihat dari jauh belum. Kembar yang dia dari yang nampaknya sama persis, tapi ya memang temperamennya beda. Gitu. Jadi setiap orang tuh kalau misalnya melewati masa perkembangannya itu kan dipengaruhi dari banyak hal ya. Dia akan melewati berbagai permasalahan. Dan bagaimana dia menghadapi permasalahan itu adalah sebuah pembelajaran dari
apa yang sudah dia lihat dari orang tuanya, apa yang sudah dia lihat dari lingkungannya, seperti itu. Jadi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat di mana tempat dia tinggal itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang gitu Pak. Jadi sangat memungkinkan kalau misalnya sekarang misalnya mahasiswanya itu masih kemana-mana itu sama teman-temannya gitu ya. Tapi sangat memungkinkan ketika kita memberikan pendampingan konseling ini, kita menyadarkan dia, oh kamu tuh punya ini loh tanggung jawab ke depan seperti ini. Nah gitu, fungsinya konselor di sini tuh nanti arahnya ke sana gitu, untuk menyadarkan dia bahwa kamu masih punya masa depan di luar ini loh gitu. Iya, sehubungan itu Mas Bagus. Mungkin terlambat enggak kira-kira semester 1 atau mungkin semester 5 ya sudah mau, karena kita kan ya hampir 39 tahun ya. baru seperti ini kita ajarkan. Mungkin enggak seperti informasi Mbak Dian itu kita terlambat pada anak-anak pada semester 3 atau semester. Baik. Kalau dibilang terlambat sebetulnya saya bilang tidak. Karena dalam nanti proses assessment tersebut itu kami akan mengklarifikasikan problemnya Pak. Jadi karena kadang-kadang itu problemnya itu bisa muncul bahkan di semester 5 atau muncul di semester akhir. Nah itu malah problemnya muncul di sana Pak. Jadi tidak bisa kita deteksi malah di awal. Jadi oleh karena itu kalau yang alangkah bagusnya memang di awal sudah kita pantau, dari awal sudah dites dan sebagainya. Kemudian tapi untuk bagi yang udah semester akhir itu tetap masih bisa kita bantu sesuai dengan permasalahannya seperti itu. Saya pernah menemukan begini ya. Di Politeknik khususnya sipil kan ada jurusan manajemen ya. Yeah. Manajemen rekayasa konstruksi. Ketika dia masih di SMA, melihat kata-kata manajemen, bayangan dia seorang pemimpin perusahaan. Setelah dia masuk semester 1, mana mata kuliah manajemen kok tidak ada? Yang ada itu hanya teknik. Nah setelah semester 2 dia baru mendapatkan manajemen yang ternyata adalah manajemen rekayasa ya. Jadi memanage suatu perrekayasaan pendesain bangunan, baru dia mencintai di situ. Apa seperti itu contohnya? Ya kurang lebih seperti itu Pak. Tapi dia kan timbul dengan sendirinya, tanpa ada pendampingan dia muncul. Itu beda nggak yang dikatakan Dini tadi bahwa mulai kecil dipengaruhi, tetapi setelah dia dewasa ternyata keterpengaruhan lebih dominan. Mungkin nggak ini muncul di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah usia tahu-tahu. Kalau saya misalnya saya ini juga pernah dulu nge-MC manten dari teman saudara. Alhamdulillah lahirnya kembar dua. Jadi itu memang kata orang tua saya sejak kecil udah nampak deg-deg walaupun saya sains teknologinya ke teknik sipil, tetapi ternyata passion atau talent itu ndak hilang. Nah mungkin enggak ini datang di awal usia katakanlah terlambat gitu ya, atau memang seperti ini tadi mulai kecil dipengaruhi lingkungan ya, lingkungan. Ini bagaimana perkembangan ini sebenarnya yang logis. Kalau kita berbicara tentang bakat Pak, jadi bakat itu adalah bawaan dari lahir, yang diwariskan oleh kedua orang tua. Betul. Nah bakat itu akan bisa menjadi optimal ketika kita bisa meningkatkan ataupun diberikan keterampilan Pak ya. Jadi harus tahu bakatnya apa, kemudian kita beri bekal untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Jadi memang kalau dikatakan yang paling baik adalah ya memang dari awal Pak. Kalau bisa ya dari kecil itu sudah tahu di mana bakatnya, kemudian kita arahkan, nah itu akan lebih baik. Iya. Apa kira-kira salah didik ya ketika orang tua seperti itu ternyata setelah dewasa dia merusal gitu, nakal gitu ya. Orang tua misalnya sudah mendidik, diarahkan ke sini berbakat misalnya di musik. Ternyata setelah besar, setelah lepas dari pengawasan orang tua, ketika dia katakanlah setelah purna SMA ya, dia akan mendapatkan sendiri. Jadi apa yang dibina oleh orang tua sejak sebagai basic ya, itu lepas. Ada yang seperti itu. Iya, ada. Ini nih pengaruh apa? Sebegitu besar pengaruh lingkungan ketika dia dewasa. Ya, nah, jadi kalau kita berbicara dengan umur, itu memang ada masa-masa Pak. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada yang namanya quarter life crisis.
Jadi memang ada beberapa di masa-masa umur tertentu itu memang ada pengaruh dominan, misalnya lingkungan yang lebih dominan. Nah itu bisa mempengaruhi perubahan dari orang tersebut. Saya mau menambahkan Pak. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Joko tadi itu lebih ke bakat dan minat gitu ya. Kalau misalnya Pak Joko itu bakat dari kecil tuh udah punya bakat MC. MC siapa ya, mantannya siapa? Nah ya. Saya juga bingung ya. Nah, Pak Joko punya bakat untuk MC. Tapi kalau bakat ini tidak diasah, misalnya Pak Joko nggak berkecimpung di situ, itu kan nggak akan menjadi sebuah skill gitu ya. Terus beda lagi sama minat Pak. Nah, kalau minat ini Pak Joko punya minat di arah sipil, maksudnya Pak Joko punya ketertarikan bagaimana cara membangun rumah yang baik atau dan sebagainya itu. Tapi Pak Joko juga punya minat ke MC dan mungkin punya minat-minat yang lain. Tetapi yang Pak Joko tekuni, itu adalah yang MC. Berarti passionnya Pak Joko itu di MC. Orang menyebut multi talent itu mungkin ya. Orang itu multi talent itu. Iya, karena dia punya passion di minatnya. Iya, minatnya bisa beda-beda. Tapi ketika dia mendalami itu, nah itu udah jadi passion itu tadi. Gitu. Iya, betul. Jadi gitu ya. Bagus. Kira-kira ada pesan buat mahasiswa? Mas Bagus. Karena dulu saya juga pernah sebagai mahasiswa dan pernah merasakan pendampingan. Nah, di sini beruntungnya saya karena saya kan kuliah di bidang psikologi. Jadi mulai dari awal, di semester awal itu sudah ada pendampingan psikologi dari kampus lah, seperti itu. Nah, jadi kalau pesan saya untuk teman-teman mahasiswa Polinema, karena di sini sekarang ada kesempatan dari pihak Polinema untuk mendatangkan tuli psikologi yang bisa membimbing teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman bisa benar-benar memanfaatkan. Jadi kalau misalnya ada fasilitas konseling, fasilitas tes dan sebagainya, itu harus benar-benar dimanfaatkan. Kita bisa benar-benar mengoptimalkan bakat dan minatnya. Jujur, bukan promosi ya ini ya. Bukan. Ya. Jadi ingin membantu supaya generasi setelah kita itu tidak ada arah gitu ya. Betul. Mbak Dini ada pesan untuk mahasiswa-mahasiswi jangan tutup buku langsung buka terop kayak teman saya dulu ya gitu, terus ditunda karena melahirkan. kena lagi. Iya, jadi pesan saya buat teman-teman ketika nanti asesmen online benar-benar dikerjakan semaksimal mungkin, karena melalui tes itu bisa mengukur seberapa potensi teman-teman, seberapa kemampuan teman-teman dalam bidang-bidang tertentu, sehingga kalau misalnya dikerjakannya maksimal, kita bisa tahu di mana bakatnya, di mana minatnya, apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu diasah untuk menjadi sebuah kelebihan dari teman-teman. Dan itu nanti harapannya ketika kita sudah mengenali diri sendiri gitu Pak ya, kedepannya itu nanti akan lebih mudah untuk mencapai cita-cita seperti itu Pak. Iya. Sebentar, ini berlanjut kerjasama dengan teknik sipil atau mungkin sampai ke Politeknik? Siap menangani 6.000, 4.000? Ada rencana ke situ ya Gus ya, tapi masih nanti dibicarakan lebih lanjut. Jadi setelah hari ini kita lakukan sosialisasi, berikut anak-anak akan mengisi. Nanti ada proses pendaftaran untuk asesmen online-nya gitu ya. Iya, selama ini kan anak-anak itu banyak pendidikan dari online ya, ikut dari media apa dan sebagainya tentang kita, tentang teman-teman dari tuli psikologi ini. Sejauh mana keseriusan anak-anak muda sekarang terhadap, karena kan apa ya, kalau misalnya saya bukan Cilepong, saya bukan Cimei, saya bukan Loyo, saya bukan gila gitu. Saya masih waras untuk memilih sesuatu yang baik bagi saya. Nah, maksud saya begini, kesadaran anak-anak muda untuk pendampingan ini yang dirasakan gimana? Pernah merasakan itu? Pernah, karena di Tulip Psikologi juga kan memang ada konselingnya, dan kebanyakan yang menggunakan jasa kami adalah mereka yang kebingungan ini tadi gitu. Jadi mereka sudah menyadari, menyadari apa yang mereka butuhkan gitu. Tapi ada yang coba-coba?
Coba gimana? Artinya ya cobalah padahal aku dewi sudah punya prinsip ya. Sudah punya, kan sekarang anak-anak banyak otomatis nilai kaku gitulah ya, kanut orang tua. Kanut orang tua. Ada yang mau coba-coba gitu ya. Artinya hanya kadang-kadang hanya uji kemampuan dari teman-teman ya. Ada seperti itu ya. Jadi memang. Tapi memang juga ada teorinya untuk menaklukkan. Artinya mengarahkan gitu. Ada Pak. Kali itu rahasia. Boleh dibocorkan sedikit aja. Silakan nanti bisa bertemu dengan kamu. Ya penasaran Pak. Ya penasaran ya. Mbak Dini, Mas Bagus ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlangsung ya, bersambung. Artinya ke depan memang sangat perlu dengan banyaknya materi, banyak problem-problem dalam kehidupan dan banyaknya informasi, tentu harus betul-betul anak-anak itu punya filter ya. Filternya adalah diri sendiri. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Dini tadi bahwa mengenali diri sendiri ya. Mungkin dalam agama waman arfa rabbahu ya. Waman arfa rabbahu faqad jahila nafsahu dan sebagainya. Artinya kalau kita mau waman arfa rabbahu faqad nafsahu, artinya gitu. Kalau misalnya kita mau mengenali diri sendiri, maka disitulah kita akan menemukan zat ilahiyah pada diri. Sedangkan tugas-tugas manusia hidup kan jelas sebagai khalifah ya, sebagai suri toladan. Tetapi kalau kita keterlaluan, waman arfa arbahu faqad jahila nafsahu, jadi merasa ketemu atau merasa bertemu dengan Tuhannya, disitulah jadi yang mungkin yang paling benar ya waman arfa nafsahu. Jadi faqad arabahu, ketika Anda mengenali dirimu sendiri, maka sama dia dengan akan mengenali garis ketentuan ilahi. Mungkin dalam kalimat barang siapa menemukan dirinya sendiri, niscaya di situ akan bertemu Tuhannya. Tapi dalam arti Tuhan di sini adalah kita sebagai khalifah itu ya. Itu barangkali, dan kita sampaikan terima kasih rekan-rekan yang masih muda. Saya anggap belia ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan tuntunan tatanan untuk anak-anak mahasiswa vokasi, utamanya kita sampaikan salam vokasi Indonesia kuat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Biasanya salam vokasi demikian ya. Kita ke teman-teman semuanya. Ya. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.